Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fakultas Kesehatan, jurusan Kesehatan Masyarakat, kelas D1121 akan membawakan materi mengenai hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kristina Prihatini. Nama saya Ismiati Fatimisa. Nama saya Silajaya Marmonita. Nama saya Mela Putri Fitriana. Nama saya Tiara Putari Pramudia. Pada materi hak dan kewajiban warga negara, kita juga harus tahu mengenai konsep dasar hak dan kewajiban, di mana pengertian hak sendiri ialah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada milik kita sendiri. Menurut Profesor Dr. Noto Nagoro, hak merupakan kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Selanjutnya, pengertian kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Sedangkan menurut Profesor Notonegoro, wajib ialah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, di slide selanjutnya ini ada hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1445 meliputi hak dalam bidang agama, hukum, sosial dan budaya, ekonomi, pendidikan, iptek, politik, pemerintahan, kesehatan, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya ada landasan hak dan kewajiban. Landasan hak dan kewajiban ini tercantum pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pengertian hak adalah untuk diperlakukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, sedangkan kewajiban itu adalah menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai landasan hak dan kewajiban pada pasal 28, lebih tepatnya pada pasal 28E ayat 3, yang berbunyi, kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagiannya ditetapkan dengan undang-undang. Apa sih maksud dari pasal tersebut? Maksud dari pasal tersebut adalah, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mengeluarkan pikiran, berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Selain itu, sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk memiliki kemampuan berorganisasi dan mengikuti aturan-aturan lainnya. Selanjutnya, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran hak dan kewajiban. Apa itu pelanggaran hak? Pelanggaran hak warga negara adalah tindakan aparat negara yang melanggar atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara. Seperti contohnya, yang pertama adalah tidak mendapatkan kesamaan hukum, yang kedua, dilarang mengeluarkan pendapat, yang ketiga, tidak memiliki kesempatan memilih, yang keempat, tidak mendapatkan pengajaran, dan yang terakhir adalah tidak mendapatkan pendidikan. Lalu, apa itu pelanggaran kewajiban? Pelanggaran kewajiban atau pengingkaran kewajiban adalah pengingkaran warga negara terhadap kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai contohnya, yang pertama adalah tidak membayar pajak, yang kedua, melawan hukum, yang ketiga, tidak menjaga ketertiban, yang keempat, melanggar aturan yang telah ditetapkan, dan yang terakhir adalah tidak ikut serta dalam mempertahankan NKRI. Selanjutnya, kita membahas apa saja sih kewajiban kita sebagai warga negara. Kewajiban warga negara tercantum juga dalam UUD 1945, yang termasuk kewajiban warga negara Indonesia antara lain meliputi 1. Wajib mentaati hukum dan pemerintah yang tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Yang kedua, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara yang tercantum dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain yang tercantum dalam pasal 28J ayat 1. Yang keempat,
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang yang tercantum dalam pasal 28C ayat 2. Yang kelima, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang terdapat pada pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Yang keenam, wajib menjaga kelestarian alam dan bersikap sopan. Dan masih banyak lagi kewajiban yang harus kita taati. Nah, jika kewajiban sebagai warga negara terpenuhi, maka akan tercipta keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Namun, sebaliknya, jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka bisa merugikan diri sendiri karena terkena sanksi dan merugikan orang lain juga karena melanggar hak mereka. Saya Tiara Betari Pramudia akan menjelaskan pada bagian urgensi hak dan kewajiban. Yang pertama, dengan adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa akan tercapai hubungan selaras, serasi, dan seimbang antara individu dan masyarakat. Yang kedua, terjalin hubungan yang harmoni antara warga, negara, dan pemerintah karena berjalannya hak dan kewajiban. Yang ketiga, terciptanya keharmonisasian di dalam negara karena adanya hak dan kewajiban. Yang keempat, agar terciptanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan Terima kasih.